Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Zona Ukhuwah. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini masih di Gresik ya, yaitu tepatnya di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah. Kali ini saya berada di agrowisata Kebun Pak Inggi. Ada apa aja sih di agrowisata Kebun Pak Inggi ini? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi berasal dari Kebun Pak Inggi. Di sini dulunya areanya adalah lahan petinggen. Lahan petinggen bengkok kepala desa yang terpilih seluas 2,5 hektar yang kurang produktif. Kemudian akses jalannya juga bisa dikatakan jalan mati. Nah, ini yang kita lakukan adalah pembenahan, kita maraton, kita lakukan semuanya termasuk akses jalan masuk 8 meter sampai sekian ini kita lakukan dengan swadaya, dengan dana PADES yang untuk pavingisasi. Terus kemudian terkait dengan nama Kebun Pak Inggi itu, harapan saya selaku kepala desa saat ini sekaligus inisiator berharap agar nantinya orang-orang tidak lupa bahwasanya dulu di Sekapuk itu ada bengkok kepala desa atau bengkok petinggi. Di sini sebutannya petinggen, tanah petinggen. Kalau Kebun Pak itu pertanyaan, jawabannya Inggi pakai H. Kita pakai nama agrowisata ini. Terus kemudian setelah nama kita temukan, kita desain konsepnya. Di sini harapan saya agar menjadikan edukasi dan penyemangat masyarakat Sekapuk khususnya dan pada umumnya para pengunjung nantinya agar lebih bisa menghargai terkait masalah tanah yang ada, lahan yang ada, pentingnya lahan. Tidak mudah menjual kepada perusahaan-perusahaan, terus akhirnya kita tidak punya lahan lebih-lebih terkait untuk pertanian, terus kemudian perkebunan, sehingga nanti akan terancam bagaimana ketahanan pangan kita. Karena pada dasarnya sekarang ini ketika sudah era milenial, semua digital, generasi-generasi milenial sekarang itu hampir tidak ada yang istilahnya ada keinginan untuk menjadi petani dan pekebun. Jadi kita harus merubah mindset mereka, kita tanamkan kecintaan kepada tanah, terus kemudian kita tanamkan keyakinan dan istilahnya bahwasanya menjadi petani adalah sesuatu yang luar biasa. Terkait kenapa petani itu miskin, kenapa petani itu selalu gagal tanda kutip dalam ekonominya, itu kembali kepada bagaimana manajemennya, bukan salah di profesinya. Jadi ini yang kita arahkan nanti terkait dengan adanya wisata KPI ini, supaya ada generasi milenial yang mencintai dengan pertanian, perkebunan, sehingga melimpah ruah pangan yang ada di Indonesia. Ini harapan. Terus kemudian dalam waktu kepentingan jangka pendeknya kita bikin menjadi sebuah edukasi wisata ini semata-mata ingin membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru berarti kita tidak perlu menggeser atau memberhentikan seseorang untuk memasukkan pekerja baru, tidak. Tapi di sini kita memang benar-benar buka lahan baru, lapangan kerja baru, otomatis nanti dampak dominonya nanti paling tidak masyarakat bisa bikin UKM, bisa berkembang, bikin kerajinan, kemudian bisa mendesain rumah-rumahnya menjadi homestay. Nah, ini semuanya adalah potensi dampak dari adanya wisata ini. Kemudian wisata ini dibangun di masa-masa pandemi. Ini wisata kedua setelah kita grand opening tanggal 1 Januari 2020 wisata Selo Tirtogiri Setigi. Jadi ini satu desa, Setigi dan KPI ini adalah milik Desa Sekapuk. KPI ini juga milik desa yang dikelola oleh BUMDes. Jadi ini perlu kita luruskan karena dari kenamaan kemungkinan orang ini jangan-jangan wisatanya Pak Inggi pribadi. Itu salah persepsi. Ini bagian dari strategi mencari nama juga. Kita cari nama yang mudah dihafal, mudah dikenang, dan saya rasa lidahnya orang Jawa Timur ataupun yang ada di Indonesia ini bicara Pak Inggi itu sudah terbiasa menyebut itu. Dengan ini kebetulan tidak ada kesamaan nama wisata Kebun Pak Inggi, ya kita pakai. Nah, ini kita jadikan wisata kedua. Terus konsep Mojopahitan yang kita ambil ini pun semata-mata kita juga mencoba untuk terkait mindset kepada generasi muda. Apapun capaian kalian, apapun istilahnya pangkat dan keberhasilan kalian, tetap jangan lupa dengan budaya kita.
keberadaan peradaban sekarang ini tidak lepas dari leluhur-leluhur dulu. Jadi konsep ini yang saya bikin, konsep Mojopahitan. Di pas gerbang tengah ini kemudian kita bagi dua bagian. Sebelah timurnya Kampung Mojopahitan ini ada Kotik Nusantara. Nah, saya kasih nama Kotik Nusantara ini ada beberapa rumah adat, mulai rumah adat yang dari Bali, Jawa, terus kemudian Lombok, dan juga Bugis yang daratan kepulauan besar itu yang kita ambil sebagai sampling untuk memperkenalkan bahwasanya Indonesia itu tidak hanya di Jawa ataupun desa kita, tapi sangat luas dan banyak saudara kita yang senegara, sebangsa, setanah air yang ada di Nusantara. Ini perlu kita kenalkan mulai dini karena konsep pasar yang kita bidik adalah mulai mahasiswa sampai pada anak-anak PAUD. Ini yang kita bidik. Jadi ada juga kita tanam ribuan pohon dengan ratusan jenis. Jadi pohonnya ribuan, jenisnya ratusan. Baik yang berbuah produktif ataupun yang perindang. Kalau yang produktif seperti pohon buah Trenggulun ini sudah hampir punah, kita datangkan. Mojopahit, terus Mojolegi ini hanya di kota tertentu yang masih ada, kita juga datangkan di sini. Terus kemudian ada cerme yang dulu banyak di Sekapuk, sekarang sudah tidak ada, kita datangkan juga di sini supaya ngerti, oh ini cerme, ini Trenggulun, ini juwet. Ini kita datangkan, termasuk tanaman-tanaman yang lagi populer saat ini. Seperti halnya mata lada, kelengkeng merah, terus kemudian matoa, ada, dan duren. Nah, durennya juga unik, kita ambil beberapa jenis durian, tapi nanti kalau berbuah namanya kita rubah menjadi duren lemak abang. Jadi khas yang ada di KPI, Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik, ini ada duren dengan nama duren lemak abang, berarti dari sini. Jadi ini adalah upaya-upaya agar sekali lagi kita ingin mengajarkan kepada masyarakat, kepada generasi penerus bahwasanya sekali yang namanya tanah dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi perkembangbiakan manusia dan peradaban selalu berubah-ubah sesuai dengan periode atau masanya. Jadi ini perlu kita pahami, lahan makin sempit karena banyak orang. Terus kemudian kita harus mempertahankan kawasan hutan sehingga lahan yang kecil ini bagaimana bisa produktif. Lahan yang kecil ini bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Untuk siapa? Untuk kita yang hidup di bumi ini. Nah inilah yang perlu kita tanamkan, kita berikan contoh-contoh yang positif kepada generasi-generasi milenial. Semata-mata jangan dijauhi yang namanya tanah gersang ataupun bumi yang kita pijak. Ini kita sangat salah kalau demikian. Mengingat KPI ini adalah dulunya juga gersang, tanah tada hujan, tapi saat ini sudah menjadi rindang hijau dan kita ada upaya-upaya. Jadi tidak ada kata terlambat dalam berbenah, terus pasti ada solusinya kalau kita mau berusaha. Terima kasih.
pemirsa, demikian tadi sekilas wisata kebun Pak Inggih ya, dan bincang-bincang saya dengan Pak Inggih selaku Kepala Desa Sekapuk Ujung Pangkah ini. Agrowisata kebun Pak Inggih ini tidak jauh dari wisata sedikit ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.